Halo sahabat, bertemu lagi dalam Tanya Hukum bersama saya Abdul Hamid Jauzi. Kali ini saya akan membacakan sebuah pertanyaan dari Bunda Upi di Tangerang Selatan. Teman saya, X memiliki 3 orang anak, sedangkan suaminya sudah meninggal dengan harta peninggalan 1 rumah dan 1 mobil. X kemudian menikah dengan Y. Menurut keluarganya, X seperti diguna-guna karena keluarga sudah melarang menikah dengan Y. Seperti ada niatan yang tidak baik dari si Y. Tapi si X memaksa untuk menikah. Singkat cerita, mobil peninggalan suami dijual oleh Y. Dan si Y juga melakukan kekerasan kepada X dan anak-anaknya. Anak-anaknya seperti dikurung dan tidak boleh keluar rumah kecuali untuk bersekolah. Saat ini, X dan 3 anaknya pergi dari rumah dan mengunci pintu rumahnya. Namun, kemudian si Y telah merusak kunci dan mengganti kunci rumah tersebut. Baiknya, apa yang harus teman saya lakukan? Mohon jawabannya, Pak. Terima kasih. Baik. Ini ada beberapa hal permasalahan ya. Pertama, suami dari X ini sudah meninggal dunia dengan harta peninggalan rumah dan 1 mobil. Nah ini menurut hukum harus dibagi terlebih dahulu ya. Jadi rumah dan mobil itu dibagi 2, 50% 50%. Kemudian yang 50% bagian almarhum, bagian suaminya itu kemudian diwaris oleh para ahli warisnya, yaitu Ibu X dan 3 orang anaknya. Jadi pertama itu harus dibagi terlebih dahulu. Nah ini artinya harta yang saat ini ada itu milik anak-anak dan X ya, dan ibunya. Nah kemudian X ini menikah dengan Y dan kemudian menjual mobil. Jadi mobil sudah dijual. Nah menjual mobil ketika tanpa persetujuan dari Ibu X dan anak-anaknya sebagai ahli waris dari almarhum, maka ini tindak pidana. Nah, ini bisa laporan penggelapan atau pencurian, tergantung nanti kira-kira apa yang paling memenuhi, yang paling mendekati pasalnya begitu ya. Jadi ini bisa dilaporkan polisi bahwa Y menjual mobil X dan 3 orang anaknya gitu ya. Jadi ini ada unsur pidana. Begitu. Nah, itu pertama ya. Kemudian selanjutnya Y juga melakukan kekerasan. Nah, kekerasan kepada X dan anak-anaknya, maka ini jelas juga ada unsur pidana. Maka bisa juga dilaporkan ke polisi. Nanti apakah anak-anaknya masih bawah umur atau tidak dan seterusnya, nanti pasal-pasalnya yang akan digunakan akan disesuaikan oleh polisi nanti ya. Karena bisa saja memakai undang-undang perlindungan anak begitu ya, tergantung kekerasannya nanti. Jadi ini jelas unsur pidana, bisa dilaporkan kepada polisi. Nah, kepolisian mana? Kepolisian mana saja yang terdekat dengan Ibu X saat ini berada. Karena undang-undang kekerasan dalam rumah tangga memungkinkan korban melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian terdekat di mana korban itu berada. Jadi begitu ya, undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Bisa dilaporkan saja itu. Kemudian rumah yang tadi dikunci kemudian dirusak ya, diganti kuncinya. Nah, ini juga ada pidana. Y ini bukan pemilik rumah ya. Ketika X dan anak-anak tidak menghendaki bahwa Y ada di situ, maka Y juga bisa dianggap memasuki pekarangan orang lain. Pertama itu, kemudian dia juga merusak rumahnya X dan 3 orang anaknya ini, maka ini juga bisa dipidanakan. Jadi bisa sekaligus tentang kekerasan dan juga tentang perusakan barang ya, dan memasuki pekarangan orang lain. Jadi ada 3 unsur setidaknya pidananya yang bisa dilaporkan. Begitu. Nah, ini tidak dijelaskan ya saat ini sertifikatnya ada di siapa, sertifikat rumahnya ya. Jadi yang perlu diamankan juga sertifikat rumah ya, Ibu X. Segera diamankan
saat ini ada di mana agar tidak disalahgunakan oleh Y karena sudah pernah menjual mobil begitu. Yang terpenting saat ini Ibu X dan anak-anak selamat, tidak di bawah tekanan, ancaman, kekerasan dari Y ya. Dan sekolahnya berjalan seperti biasa. Itu saja yang bisa saya sarankan. Ibu X juga sebenarnya bisa menghubungi lembaga bantuan hukum terdekat atau kantor pengacara yang bisa membantu mendampingi apabila Ibu X ini butuh pendampingan. Tapi pada dasarnya Ibu X bisa berjalan sendiri ke kantor polisi, sampaikan apa adanya, bermaksud untuk mempidanakan Y yang telah menjual mobil, yang melakukan kekerasan, yang merusak rumah dan masuk ke pekarangan orang lain. Itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai bertemu kembali.